mana nih si Nere? Biasanya pagi-pagi sudah seliweran bolak-balik kayak setrikaan. Baunya pun tidak ada bekasnya. Padahal kan kita mau tugas kebaktian online nih. Nere. Nah, itu dia baru datang. Yuk, kita siap-siap online. Kebaktian online yuk. Ada-ada aja lu. Ngajak yang lain kek. Hari libur gini main sepedaan kek. Masa ibadah online? Pelayanan lagi. Mulai Senin pagi sudah PJJ. Plototin laptop mulu. Bosen banget. Apalagi gurunya cuma kasih PR dan PR. Bisa turun imunitas kena PR. Bosen ah. Udah gitu yang lebih nyebelin nih, mau tahu nggak? Belajar di rumah itu nggak ada temennya. Yang ada mama sama papa yang cerewet bikin tambah bosen. Ini salah, itu salah, stres aku dibuatnya. Kuatkan aku ya Tuhan menghadapi cobaan hidup ini. Kamu apaan sih? Pagi-pagi diajak pelayanan udah ngeluh terus. Semangat dong. Ini kan hari Minggu, harinya Tuhan. Gini. Aku punya cara jitu biar kamu gak bosan waktu ikut PJJ. Mau tahu gak? Gini caranya. Kalau PJJ, kamera sama mic-nya di-off-kan. Terus pakai headset. Dengerin musik kek, main game kek. Yang penting kan gak denger suara mama dan papa yang cerewet. Udah tahu, tapi suara mama sama papa juga kenceng. Suara headsetku kalah. Tetep aja tembus suara mereka. Duh, pusing. Tapi ya, Tuhan saja libur loh pada hari ke-7. Masa kita tetap online sih? Ah, lu banyakan ngeluh lu ah. Udah dong. Mending pagi-pagi ini energi kita pakai buat memuliakan Tuhan. Buat ibadah. Itu tim syutingnya udah siap tuh. Ayolah, kita siap-siap dulu. Hari ini kan spesial. Kita mau melayani ibadah minggu penutupan bulan keluarga dan HUT GKI Cinere loh. Oh iya ya. Wah maaf om syuting semua. Udah deh aku ngobrolin sebel-sebelnya nanti aja. Sekarang mau siap-siap online deh. Udah cakep belum aku? Udah cakep kan? Udah dong, udah cakep, udah siap. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Shalom umat Tuhan, kakak-kakak, adik-adik, bapak dan ibu semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan merayakan ibadah secara spesial loh. Karena kita akan mengikuti ibadah intergenerasi dalam rangka penutupan bulan keluarga dan HUT GKI Cinere ke-26 dengan tema Keluarga yang Bersyukur. Ibadah intergenerasi ini adalah ibadah yang melibatkan semua golongan usia. Jadi, dari mulai seperti aku dan teman-temanku yang masih kecil, kakak remaja dan pemuda, sampai mama papa dan oma opa semua beribadah bersama. Aku Cine dan temanku Nere akan membantu melayani dalam ibadah kali ini. Ibadah kita hari ini
akan dilayani oleh Kakak Pendeta Guntur Wibisono. Yuk teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, bapak dan ibu semuanya. Kita mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah hari ini dan bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pujilah Tuhan di bumi. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan di bumi. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. keagungannya mengatasi bumi dan langit.
Bersama kita merayakan penutupan bulan keluarga dan pengucapan syukur hari ulang tahun GKI Cinere di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memberikan kita nafas hidup, yang memberikan kita keluarga, dan yang menyertai kita dalam kasih yang berasal dari Roh-Nya. Damai Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Cine, tahu nggak sih, menurutku tema hari ini itu aneh banget tahu. Masa di tengah pandemi gini temanya bersyukur sih? Apa coba yang mau disyukuri? Yang ada hidup jadi susah, bosen. Kamu aja kali yang gak bisa bersyukur. Kan Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Setidaknya kita punya orang tua yang sayang sama kita. Mereka bekerja keras membuat masa depan kita loh. Walaupun kadang-kadang kelewat cerewetnya. Tapi kan itu hal yang seharusnya kita syukuri. Aduh, kalau aku sih nggak bisa bersyukur kayak kamu gitu. Papa dan mamaku itu ya nyebelin banget. Pelan-pelan biar nggak pada dengerin. Mereka itu ya suka banget marahin aku. Apanya coba yang mau disyukuri? Aku ngapain aja salah. Dulu waktu belum pandemi, papa mama kan kerja ya. Jadi nggak sering ngomel. Sekarang mereka WFH, malah bikin sebel. Udah gitu PJJ itu nyebelin. Banyak PR-nya. Pokoknya pandemi ini nggak ada yang bisa disyukuri. Yang paling enak itu cuma kalau lagi ngegame. Susah juga nih. Tapi ya, kemarin aku sempat lihat video yang bagus banget loh. Kayak yang kamu bilang gitu. Orang tua kita itu nyebelin, enakan ngegame. Tapi endingnya itu keren banget. Mau lihat nggak? Kita lihat sama-sama ya video ini. Ketika aku makin besar, orang tuaku makin menua. Pelukan? Itu memalukan. Aku bukan lagi anak kecil. Aku bukan anak manja. Aku sudah besar. Aku punya duniaku sendiri. Game jauh lebih menyenangkan. Tanpa sadar, aku membuang banyak waktu. Aku sibuk dengan game. Dan aku mengabaikan orang tuaku. Aku tidak mempedulikan orang tuaku yang menua.
Tubuhnya yang mulai lemah tidak aku sadari. Aku terjebak dalam dunia hayalanku. Ketika aku tersadar, aku melihat rambutnya sudah memutih. Namun cintanya padaku tak pernah pudar. Maafkan aku, Mama. I love you. Terima kasih Papa Mama. Tak ada kata mampu kuucap atau benda mampu kuberi untuk mengungkapkan betapa aku bersyukur memilikimu Papa dan Mama. Pengorbanan kalian tak perlu diragukan. Dinginnya senja tak kau hiraukan. Menjadi lelah mengais rezeki hanya untuk pendidikan dan masa depanku. Sakit mengandung engkau rasakan, melahirkanku di tengah dunia. Senyum Papa Mama menyambut tangisku, walau nafas masih tersendat. Maafkan aku, maafkan kenakalanku, maafkan kecerobohanku, maafkan ketika aku membuat Papa Mama bersedih, maafkan ketika air mata Papa Mama terjatuh karenaku. Maafkan aku. Terima kasih Papa Mama. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk didikan. Terima kasih
kasih untuk teladan. Terima kasih untuk senyum yang tak pernah pudar. Terima kasih untuk selalu ada bersamaku. Family, father and mother, I love you. Kau berikan ayah bunda setia padamu. Bunda berdoa dan kerja mendapat hikmatmu. Bersuka putra putri melihat kasih-Mu di dalam ayah bundaku yang beriman teguh. Umat terkasih, seperti lagu dan puisi yang dinyanyikan anak-anak kita tadi, seharusnya sebagai orang tua kita menjadi teladan iman, teladan kehidupan, teladan dalam berbagai macam hal. Namun persoalannya, sudahkah kita sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab menjadi teladan bagi anak-anak kita? Atau kita terlalu fokus pada diri kita sendiri dan mengejar apa yang menjadi keinginan kita? Anak-anakku sekalian, seperti puisi yang tadi kalian dengar, sudahkah kita menyukakan hati Tuhan melalui taat pada kedua orang tua yang Tuhan anugerahkan? Mari kita renungkan dalam doa pengakuan dosa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami datang sebagai insan yang hina dan lemah. Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengaku kelemahan kami yang seringkali menguasai diri kami. Ampuni kami Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan hadirat-Mu Yesus, kami mengaku pelanggaran kami. Kami seringkali lalai melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Kami tidak mendidik anak kami dengan benar, seperti Engkau ingini. Bahkan kami kadang asik dengan dunia kami sendiri dan menganggap uang dapat membeli segalanya, termasuk kebahagiaan anak-anak kami. Kami melukai hati anak-anak kami dengan perkataan dan perbuatan kami,
Ampuni kami Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan hadirat-Mu Yesus, kami mengakui kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan, karena sebagai anak kami seringkali melukai hati orang tua kami. Ampuni kami, karena kami tidak menggunakan masa muda kami dengan baik. Ampuni kami, karena kami sering membuat orang tua kami menangis dan bersedih. Ampunilah kami Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Di hadapan hadirat-Mu Yesus, kami membawa diri kami, penyesalan kami, pengakuan kami. Tuhan, Engkau sajalah sumber penghiburan dan penyelamat kami. Engkau mengenal setiap kami dengan setiap pergumulan kehidupan keluarga kami. Kini kami mohon Tuhan yang mendengar doa kami, memampukan kami untuk berubah. Kami sebagai orang tua, juga kami sebagai anak, ubahlah diri kami, bentuklah sehingga keluarga kami sungguh mencerminkan cinta kasih Allah. Amin. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Umat yang dikasihi Tuhan, kepada semua orang yang menyatakan penyesalannya dan yang bersedia dibaharui oleh Roh Kudus, maka tersedia pengampunan dosa ada di dalam Tuhan yang mengasihi kita. Kita kembali diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Maka terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Mazmur 146 ayat 5 dan 6 demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadi langit dan bumi, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita patut bersyukur karena Allah sungguh mengasihi kita. Ia penolong dan setia, dan karenanya marilah kita merayakan pengampunan Tuhan itu dengan penuh syukur dan sukacita melalui hidup yang penuh dengan damai dengan sesama yang kita mulai dari keluarga kita. Damai Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara.
seperti yang aku ingini. Masihkah sanggup aku bertahan menjadi selalu yang kau harapkan? Kasih-Mu melebihi dari yang aku miliki, nyata dalam hidupku. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopangku. Bersama-Mu ku lewati semua. Bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua bersama-Mu. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopangku. Bersama-Mu ku lewati semua. Bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua bersama-Mu. Bersama-Mu ku lewati semua. Bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua. Ku melewati semua, lewati semua. Ku lewati semua, lewati semua. Bersama-Mu. Mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menerima pelayanan sabda. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami sungguh bersyukur
di sepanjang bulan ini kami terus menerima taburan firman Allah yang memulihkan relasi kami, khususnya di dalam keluarga kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami merayakan hari ulang tahun gereja kami sungguh bersyukur karena kami hendak menerima hadiah terbaik dari Tuhan. Perbendaharaan sorgawi yang berlimpah-limpah atas kami untuk kami teruskan dan kami tabur di ladang yang subur di kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Inilah kami yang siap mendengar karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menjadi anggota keluarga yang bertanggung jawab dan memiliki relasi yang kuat antar anggota keluarga adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 25 sebagaimana diceritakan dalam video berikut ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya, lalu dengan bersukacita kita melakukannya di kehidupan kita hari lepas hari. Aku sekarang plong. Tuhan Yesus yang baik selalu mengampuni kesalahan dan dosa-dosaku. Aku jadi semangat untuk hidup lebih baik. Iya sih, Tuhan Yesus baik. Mau mengampuni dosa-dosaku yang hitam legam ini menjadi putih seperti es krim. Salah. Seperti salju. Tapi itu tuh aku kok masih kesel sama mama dan papa yang ribut mulu. Juga sama kakak dan adikku yang bawaannya mau ngajak berantem terus. Sudahlah, Tuhan Yesus saja mau mengampuni kita yang berdosa. Kita juga harus bisa hidup berdamai dengan semua orang. Ayo, kita dengerin aja dulu
firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Pendeta Guntur. Oke. Semuanya oke. Kakak Pendeta nyimak kok tadi. Kalian hebat. Terus tekun belajar firman Tuhan. Nah sekarang sebelum kembali menyimak firman Tuhan, Kakak Pendeta tanya dulu sama Cine. Kira-kira kalau kamu, apa yang kamu rasakan di masa pandemi ini? Aduh Kak Pendeta, kayak kagak ngatri aja. Rasanya bosen. Pengen sebebas-bebasnya. Pengen pergi kemana-mana, main dengan teman-teman, happy-happy, goes lah Kakak Pendeta. Oh, berarti masih tetap sama ya. Nah kalau kamu Nere? Iya betul, everyday is bosen. Boring Kakak Pendeta, boring. Tiada hari tanpa PJJ. Kapan sih singkatannya bisa diganti PJJ, pendidikan jalan-jalan gitu kan? Kan asik Kak Pendeta. Mana aku dimarahin kalau ketahuan males oleh mama dan papa. Mama dan papa juga ribut mulu. Jadi tambah lesi aku dibuatnya. Penderitaan tiada akhir rasanya. Mending main-main game untuk menaikkan imun. Tapi Nere, jangan merasa paling malang sedunia gitu. Kamu gak sendiri. Shh. Mau dengar gak apa kata netizen tentang tetangga-tetangga kita? Wah, itu hak emak-emak. Tidak boleh lo ngomongin orang lain. Tapi bolehlah aku dengerin sedikit. Apa sih? Wah, rupanya Nere jadi Mr. Boring ya selama pandemi ini. BTW, Cine, ada berita apa sama tetangga kita? Weh, Nere dan Kakak Pendeta kepo berat ya. Begini infonya, gara-gara pandemi, kakak teman kita yang rumahnya di pojokan itu diputusin sama pacarnya. Kasian kan? Jadi bawaannya uring-uringan terus ke adiknya. Iya, kasihan. Ada juga teman sekolahku yang papanya meninggal karena COVID. Sedih aku jadinya. Juga ada papa temanku yang kena PHK. Aduh, aku jadi takut. Ya. Cine sama Nere, kalian anak-anak yang hebat. Tahu banyak hal. Mulai dari boring everyday, sampai hoax PJJ. Hebat, semua hebat. Kalian masih kepikiran sama mereka yang kesusahan, mereka yang berduka. Kalian masih ingat sama teman-teman yang ditinggal orang tuanya karena terpapar COVID. Nah, ngomong-ngomong soal firman Tuhan, tadi kan firman Tuhannya dari surat Kolose. Itu sebuah surat yang ditulis oleh Bapak Paulus atau Rasul Paulus tentang yang kalian bicarakan tadi itu loh. Mulai dari boring di rumah, kepengin jalan-jalan cantik, si kakak yang bete sama pacar, tetangga yang kehilangan pekerjaan. Yaitu tentang keluarga-keluarga, tentang papa mama, juga tentang kalian. Nah di sini Paulus menasehatkan, boleh ribut. Kan kalau tidak ribut itu berarti kan tidak hidup. Ribut, rukun, ribut lagi. Kenapa? Karena perbedaan tentu. Perbedaan cara pandang, satu dengan yang lain berbeda, papa mama juga berbeda. Tapi jangan lupa apa yang dituliskan oleh Bapak Paulus di sini. Bapak Paulus mengingatkan bahwa yang paling berharga itu apa, Cine?
Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Wah, keren suaranya Cine. Makasih Kak Pendeta. Nah, itu dia. Jadi karena keluarga itu adalah harta yang paling berharga, maka harus kita syukuri. Bukan cuma itu, malah sebenarnya Tuhan sendirilah yang menghendaki terbentuknya keluarga. Maka tentu harus kita syukuri, sebab keluarga-keluarga adalah buatan Allah sendiri. Tuhan sendirilah yang membentuk setiap keluarga. Begitu. Betul, betul, betul. Setuju. Keluarga. Nah, Kak Pendeta teruskan ya. Dalam hal keluarga, Bapak Paulus menyampaikan nasihatnya dengan sebuah gambaran. Gambar apa, Kak? 2 dimensi? 3 dimensi? Oh ya, bukan gambar yang berarti lukisan gitu Nere. Gambaran itu yang dimaksud Bapak Paulus adalah untuk mempermudah kita mengerti, memahami pesan. Misal, kasih sayang papa sama mama itu digambarkan seperti kasih sayang Tuhan Yesus sama kita umatnya, jemaatnya. Nah, demikian pula sebaliknya, kasih sayang mama sama papa digambarkan seperti kita umatnya mengasihi Yesus. Itu gambarannya. Kalau sama anak gimana? Oh, sama juga sih. Kalau sama anak-anak, anak itu bisa berarti anak menantu juga. Lalu jangan apa-apa gampang marah. Lalu apa-apa gampang ngancam. Lalu bicaranya seperti tembakan. Tahu kan tembakan? Dor, 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 dor. Nah, kalau kita sama mama sama papa, gimana Kak Pendeta? Oke, kalau kita sama orang tua, sama papa mama, berarti sama papa mama mertua juga. Yang kita mesti ingat hukum yang kelima. Hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu kan. Itu yang harus kita rawat dan jaga. Boleh kita tidak setuju sama orang tua, tapi kita harus menyampaikannya dengan sopan, dengan hormat. Lalu kalau hormat, apakah semua harus kita turuti Kakak Pendeta? Kalau soal nurut, terutama sih kita harus nurut sama Tuhan. Itu kan kakak-kakak guru sekolah minggu pernah bilang, taat tiap saat. Kalau nurut sama papa, sama mama, ya berarti segala yang mereka katakan, segala yang mereka lakukan, yang memang sesuai dengan firman Tuhan dong ya. Oh, gitu ya Kak Pendeta. Ya, tentu dengan papa mama, saudara-saudara yang ada di rumah. Bahwa kita orang dewasa perlu memberikan teladan sama anak-anak. Misal tentang attitude, tentang sikap hidup yang baik. Ibu bapak saudara, attitude, sikap hidup, nilai-nilai hidup yang kita tanamkan kepada mereka akan mereka bawa sampai ketika mereka dewasa. Mulai dari tempat belajar, di tempat kerja, hingga menjadi keluarga yang baru. Nah, kemudian bagaimana kita menyampaikan teladan? Tentu dengan komunikasi yang baik. Yang baik itu bagaimana? Dengan perkataan yang lemah lembut. Mengapa lemah lembut? Ya, hanya kitalah yang memungkinkan melakukan hal itu. Anak-anak sudah lelah karena mereka terus berlari dengan pelajaran mereka. Pun demikian pasangan kita sudah sangat lelah karena overload. Mereka harus kerja 24 jam. Mereka bekerja secara online. Jangan sampai kita di rumah uring-uringan, terus yang di luar
malah lebih ramah, lebih lemah lembut dengan pasangan kita, itu bisa berbahaya. Demikian juga bagi kita yang kehilangan pekerjaan, mungkin gaji belum naik, tetap semangatlah, tetap beri yang terbaik. Percaya ada banyak cara, ada banyak mujizat yang Tuhan bisa kerjakan, asal kita mau bertekun. Bukankah mujizat yang paling nyata adalah ketika saudara dan saya memiliki keluarga? Itu mujizat. Jangan berhenti. Tuhan terus menuntun. Tuhan terus mengiring kita melangkah. Dan mari kita awali langkah kita dengan rasa syukur. Nah, Cine sama Nere, begitulah kira-kira cara kita bersyukur. Tapi bukan lalu kita bersyukur di atas penderitaan orang lain juga loh. Maksud Kak Pendeta? Itu tadi. Kita juga perlu memerhatikan orang-orang yang kesusahan. Teman-teman, saudara-saudara seiman yang kehilangan papa mamanya, saudaranya. Bukankah kita ini juga dipanggil sebagai keluarga-keluarga Allah yang diberkati? Satu keluarga besar, baik di GKI Cinere maupun saudara seiman dimanapun berada, dari manapun mereka berasal. Bahkan kita sesama umat Tuhan di dunia ini tanpa memandang perbedaan, kita boleh kok memperkenalkan Yesus, memperkenalkan Bapa kita kepada siapapun, asal mereka mau kenalan. Boleh kan berkenalan sama Tuhan Yesus? Oke, siap Komandan, siap Kakak Pendeta. Aku mau menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Mau TTS. What? TTS? Apa itu? Teka-teki silang. Bukan Kak, TTS itu artinya taat tiap saat. Mau bersyukur dengan bersikap baik kepada mama, papa, kakak, adik. Oh begitu ya. Iya Kakak Pendeta. Bersyukur kita hari ini bisa mendengar pencerahan dari Kakak Pendeta yang top markotop. Gaya lo pakai istilah pencerahan. Apa itu pencerahan? Tadi Kakak Pendeta kasih penjelasan kalau Tuhan terus memelihara kita. Jadi kita bisa memahami kasih Tuhan Yesus kepada setiap keluarga. Semua merasakan dampak yang gak enak akibat pandemi ini. Kita harus memahami dan lebih saling mengasihi. Aku jadi ingat ayat hafalan kita di sekolah minggu. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Jadi kita kudu bersyukur. Ayo, semangat. Setuju. Aku juga siap melaksanakan TTS. Doakan kami Kakak Pendeta. Ya, pasti didoakan. Tuhan memberkati kalian ya. Tuhan memberkati kita semua. Umat terkasih, kita patut bersyukur jika hari ini kita memasuki usia 26 tahun GKI Cinere. Mari kita bersama menghidupi nasihat Paulus untuk kita bersama menjaga keluarga kita. Untuk kita memberi teladan baik kepada siapa saja. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah keluarga-keluarga Allah yang diberkati. Kita diberkati dan menjadi berkat bagi yang lain. Mari kita terus bersyukur Bapak Ibu. Bersukacita dengan segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita. Dan mari kita memulainya dengan memberi apresiasi, berterima kasih, memberi penghargaan kepada anggota-anggota keluarga
sebagai bentuk rasa syukur kita. Dan mari kita memulai dari rumah kita masing-masing. Saudaraku, saya ingin mengakhiri pelayanan firman bersama Cine dan Nere dengan mengajak kita dimanapun berada untuk kita mempraktekkan, melakukan, memberi penghargaan ataupun apresiasi, memberi dan menerima pujian. Nanti kita bisa lakukan secara berurutan, disilahkan. Siapa yang menentukan urutan, giliran siapa yang mendapatkan apresiasi atau pujian. Yang mendapatkan giliran menerima pujian diminta untuk berdiri dan seterusnya sampai semuanya mendapatkan giliran. Dan untuk kali ini akan dicontohkan melalui keluarga Ibu Bapak Ephraim Sembiring. Bapak yang pertama ya. Saya bangga memiliki suami yang bertanggung jawab. Saya bangga memiliki ayah yang peduli terhadap keluarga. Terima kasih. Sama-sama. Saya yang kedua ya. Saya bangga memiliki anak yang taat kepada Tuhan. Saya bangga memiliki anak yang patuh kepada orang tua. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang ibu yang terakhir. Saya bangga memiliki istri yang setia. Saya bangga memiliki ibu yang murah hati. Terima kasih. Sama-sama. Saudaraku, betapa bersyukur dan bahagianya kita tatkala kita memiliki keluarga, seberapapun itu, jauh maupun dekat, kita semua adalah keluarga-keluarga Allah yang diberkati. Amin. Kita mengambil saat hening. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita akan keluarga yang begitu istimewa, yang memperlengkapi kita sedemikian rupa. Ini mari kita melihat ke kedalaman diri kita. Apa yang selama ini telah kita berikan sebagai ungkapan syukur kita, baik kepada suami atau istri kita, kepada anak-anak dan orang tua kita. Kiranya Tuhan memulihkan segala luka dalam diri kita. Dan kini Tuhan memanggil kita untuk merayakan pemulihan itu dengan rasa syukur atas setiap orang dalam anggota keluarga kita.
Anak-anak, sekarang saatnya mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas orang tua yang Tuhan berikan, dengan memberikan kartu ucapan terima kasih atau dengan memeluk orang tua yang terkasih. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama menyanyikan pengakuan iman percaya kita dalam Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku
His grace will lead us home. Across the mountains high or through the valleys deep, He leads us onward. His love is all we need. Till we reach the promised land, we will trust His guiding hand. We live in hope and walk by faith. The road is rising up before us. We are part of God's glorious plan. His grace has given us a future. Now we are bound for the promised land. And though the road ahead is long and winding, the cross goes on before us as our guide. We know the journey is not over, for there are mountains left to climb. For there are mountains left to climb. We walk by faith, we'll live in hope. Every step we take, we trust in God alone. We want to know He leads us home. He leads us onward. His love is all we need. Till we reach the promised land, we will trust His guiding hand. We live in hope and walk by faith. We live in hope. We walk by Syukur kepada Allah yang menganugerahkan penyertaan dan pemeliharaan bagi jemaatnya GKI Cinere. Hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun ke-26 GKI Cinere. Dalam rasa syukur dan sukacita yang berlimpah ini, selayaknya kita mengingat segala penyertaan Tuhan. Dalam masa yang sulit ini kita bersyukur, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan penyertaannya bagi GKI Cinere. Sungguh bersyukur karena kita masih dapat terus hadir dan melayani jemaat Tuhan, juga orang-orang di sekitar kita. Sepanjang tahun ini GKI Cinere telah diberkati Tuhan dan memberkati umat Tuhan melalui peribadatan dan persekutuan yang boleh terus terlaksana. Program GKI Cinere Peduli yang menolong jemaat terdampak dan warga sekitar yang terdampak pandemi. Program vaksinasi yang membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksinasi nasional. Kota dan bimbingan belajar yang terus menjangkau anak-anak muda. Dan masih banyak hal lain yang terus dilakukan gereja untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia. Mari bersama kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Kitalah gereja, berdelaplah satu, terus mewujudkan misi kerajaan Allah di tengah dunia. Selamat ulang tahun ke-26 GKI Cinere. Teruslah tumbuh, diberkati dan memberkati.
berkat, Tuhan memberkati. Pada ulang tahun kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Beli buah di Pondok Labu, dapat kiriman singkong dari Pondok Cabe. Siapa mau berbuah harus menggebu-gebu. Jangan lupa kita saling tolong-menolong untuk melayani di GKI Cinere. Selamat ulang tahun yang ke-26. Semoga makin diberkati Tuhan dan terpanggil untuk makin memberkati jemaat Tuhan. Dan Yesus pimpin selalu pertumbuhan jemaat GKI Cinere. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Padamu saudara selamat ulang tahun. Padamu saudara selamat ulang tahun. Mari kita bersama menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena selama 26 tahun hingga hari ini Engkau menyertai umat-Mu dengan setia, baik dalam suka maupun duka. Terlebih lagi kami bersyukur kepadamu atas habitus baru dalam revitalisasi umat yang terjadi di tengah umat-Mu di kombas-kombas di berbagai tempat, khususnya di musim pandemi ini, yang justru menumbuh kembangkan semangat melayani dan berbagi. Kami juga bersyukur atas keluarga-keluarga yang menjadi basis hidup beriman. Kami bersyukur atas anak-anak, teruna-teruna dan kaum muda yang semakin terlibat dalam pengembangan umat. Dan segala upaya pemberdayaan kepada saudara dan saudari kami yang kecil dan lemah, miskin dan tersingkir. Oleh karenanya, kami mohon utuslah Roh-Mu untuk melanjutkan pekerjaan baik yang telah Engkau mulai di tengah-tengah kami, agar kami dapat menjadi saksi-saksi kasih dan kebenaran-Mu bagi masyarakat dan lingkungan hidup kami. Doa syukur dan permohonan ini kami naikkan kepadamu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah dengan penuh sukacita kita menyatakan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Demikian, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101-801-45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberi kami berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dan membawa rasa syukur kami melalui persembahan ini. Tuhan, terimalah persembahan ini dan pakailah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana? Keren kan ibadah kita hari ini? Jadi, jangan ngeluh mulu, bersungut-sungut terus. Kita juga bisa melihat kebaikan dalam setiap kejadian yang kita alami. Kita juga harus bersyukur atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun pandemi, tapi Tuhan peduli. Iya, keren banget. Hari ini aku jadi sadar bahwa pandemi ini bukan berarti berhenti bersyukur. Maafin ya, selama ini aku banyak mengeluh dan kurang bersyukur. Aku janji mau berubah, mau jadi anak Tuhan yang baik, yang selalu taat dan selalu bersyukur. Mantap! Kita semua harus jadi anak Tuhan yang taat dan menyukakan hati Tuhan. Ingat, TTS. Siap, TTS, taat tiap saat. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah keluarga yang dipulihkan dan bersyukur senantiasa, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Bapa memeliharamu sehingga engkau hidup dalam kecukupan. Kristus mengasihimu sehingga engkau hidup dalam rasa syukur. Roh Kudus menghiburmu sehingga engkau hidup dalam sukacita. Allah Tritunggal mendekap dan merangkulmu tanpa berkesudahan. Amin. Haleluya,
Cinere tetap jadi berkat. Tuhan memberkati. Pada ulang tahun kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Beli buah di Pondok Labu, dapat kiriman singkong dari Pondok Cabe. Siapa mau berbuah harus menggebu-gebu. Jangan lupa kita saling tolong-menolong untuk melayani di GKI Cinere. Selamat ulang tahun yang ke-26. Semoga makin diberkati Tuhan dan terpanggil untuk makin memberkati jemaat Tuhan. Dan Yesus pimpin selalu pertumbuhan jemaat GKI Cinere. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Padamu saudara selamat ulang tahun. Padamu saudara selamat ulang tahun. Loh, mau kemana Pak? Ngobrol-ngobrol dulu dengan tim digital. Hah? Ngobrol-ngobrol? Bukannya kita ada janji sama anak-anak, hari ini kita mau jalan kan? Ya, nanti kan kamu bisa sama mereka. Ya, tapi kan udah berapa kali Bapak tuh janji, cancel. Yang Zoom meeting lah, yang pertemuan panitia, semuanya selalu mengutamakan acara lain bukan acara keluarga. Kan keluarga itu penting Pak. Ya, ini pelayanan juga penting Ibu. Ya keluarga lah, di mana-mana juga mah keluarga nomor 1. Nanti kamu pergi sama Ibu ya. Ibu, Pak, mau kemana lagi sih Pak? Bapak ada keperluan. Ya, Ibu ya. Dadah. Ketika semua yang kualami tak seperti yang aku ingini, masihkah sanggup aku bertahan menjadi selalu yang kau harapkan? Kasih-Mu melebihi dari yang aku miliki, nyata dalam hidupku. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopang terus. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua bersama-Mu. Ajarku untuk selalu mengerti
semua rancangan yang Engkau beri. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopang terus. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua bersama-Mu. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua, melewati semua, lewati semua, ku lewati semua, lewati semua. Ibu mana? Katanya mau pergi. Ayo. Ibu, ayo. Bersama-Mu. Percaya Engkau selalu ada, melewati semua, ku melewati semua, lewati semua, ku lewati semua, lewati semua. Bersama-Mu. Ooh.